Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan ini, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Filsafat Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Istiqomah, yang kedua ada Nadia Kamila, dan yang ketiga ada saya sendiri, Tata Gading Anissa Putri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Kemudian, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Nur Syam, nilai-nilai dasar dalam sosio-budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya yang meliputi yang pertama, kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana. Yang kedua, kesadaran kekeluargaan di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan sinambungnya generasi. Yang ketiga, kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama. Yang keempat, kesadaran gotong royong dan tolong menolong. Dan yang terakhir, kesadaran tenggang rasa atau tepo seliro sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan hormat demi keutuhan, kerukunan, dan kekeluargaan dalam kebersamaan. Nah, itulah yang termaktub dalam Pancasila dengan 36 butir-butirnya. Dengan begitu, pada dasarnya masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pancasila, walaupun sifatnya masih merupakan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sudah beredar lamanya mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut, karenanya sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa itu dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup Pancasila. Inilah alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional. Sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Nadia Kamila. Selanjutnya, C. Hubungan filsafat, pendidikan, dan Pancasila. Filsafat pendidikan adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai dan mendasari suatu sistem pendidikan. Pemikiran inilah yang mendasari akan pentingnya filsafat pendidikan Pancasila yang merupakan tuntutan nasional. Filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dituangkan dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan filsafat, pendidikan, dan Pancasila di mana filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu, sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar melalui pemikiran yang mendalam berdasarkan filsafat. Lalu, jika dihubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau filsafat aksiologi, maka dapat dijabarkan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung tentang nilai-nilai sebagai acuan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Selanjutnya D. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup
bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya pendidikan yang berperan utama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan trilogi ilmu pengetahuan. Terbagi menjadi 3, yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut Muhammad Nur Syam, ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika. Sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Jadi, ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan-rumusan tersebut identik dengan membicarakan tentang hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti segala sesuatu yang ada, menunjuk pada hal umum atau abstrak umum universal. Menurut Sutrisno, dalam kenyataannya Pancasila dapat dilihat dari penghayatan dan pengamalan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan adanya benda-benda. Epistemologi yang diartikan sebagai filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Untuk itu, bangsa Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. Yang ketiga, aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki aspek nilai. Nilai tidak akan timbul karena manusia mempunyai bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, benar, logis, bermoral, dan etis. Dengan demikian dapat pula dibedakan nilai material dan spiritual. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai. Yang pertama itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Dengan demikian Pancasila syarat akan nilai. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Kesimpulannya, filsafat pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya. Sedangkan jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.